Muhammad. Rahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Tanjung Pasir, tekane dipapagaken. Senajan sing ceramah mah ke bagian terakhir, tapi insyaallah KCP orang ngecewakan. Alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa rasulil murtada Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahlil huda wat tuqa, amma ba'du. Faqala azza wa jalla fil Qur'anil azim, a'udzu billahi. Kita baca hadarat dulu ke baginda Rasul, minta hujannya diredakan. La hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan la hadrati Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma hawalaina wa la alaina, 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 Allahumma alaina wa la alaina, Allahumma hawalaina 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 wa la alaina, bijahi sayyidil mustafa wa sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa bi'azami syahri rajab wa bikaramati Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Guru-guru kita, sepuh-sepuh kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aparatur pemerintah dan teristimewa segenap panitia penyelenggara, kita doakan jerih payah perjuangan panitia dibalas oleh Allah. Hadirin kaum bapak, hadirat kaum ibu, pemuda-pemudi yang hadir pada malam ini, semoga hadirnya kita, kumpulnya kita menjadikan wasilah turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal. Ibu bapak yang saya hormati, pada malam ini kita kumpul dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Kangjeng Rasul. Adapun kejadian yang terjadi pada malam ini adalah kehendak dan keinginannya Allah Subhanahu. Panitia musyawarah sudah 6 bulan yang lalu, pas hari H hujan, nasib. Apa ya Bu ya? Asli apal perjalanan Isra Mi'raj. Tiap tahun memperingati Isra Mi'raj. Tapi kalau ada penceramah kiai yang meriwayatkan riwayat Isra Mi'raj baginda Rasul, jangan merasa bosan Bu. Aja bosan ya Bu ya. Sebab pahalanya luar biasa. Sebagian ulama mengatakan man jalasa fi maudhi'in yasma'u haditsal mi'raj. Siapa orang yang duduk di suatu tempat mendengarkan riwayat Isra Mi'raj baginda Rasul, istaghfarat lahul malaikatu bis samawat. Malaikat di langit memintakan ampunan untuk orang yang duduk di malam ini. Amin. Wal hitan fil bihar, iwa kuning laut kabeh mintakeun ampunan. Bahkan hatta namlatus saghira, sehingga semut sing cilik-cilik semuanya pada memintakan ampunan. Pada malam ini kelihatan semut lagi nempel
sehingga banyak yang kesemut, ada yang selonjoran. Hingga kita tunduk kepada Allah, menjalankan aturan-aturan Allah. Secara bahasa simpel, kita dituntut untuk jadi orang yang benar. Insyaallah ya Bu ya. Kulamun laki me itu kantong menyane pada kempes itu kehujanan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bu, jadi malam ini kita ditunjukkan oleh Allah bahwa kita adalah orang-orang yang benar. Sebab sejarah mencatat dari dulu orang yang benar akan selamat, orang yang tidak benar bakal celaka. Contoh Fir'aun, hebat Fir'aun raja, tapi ketika membenturkan dirinya berhadapan dengan hukum Allah, Fir'aun hancur, raja hancur, apa maning RT. Maaf Ki, Pak RT ya, Ki lagi perbandingan. Korun orang kaya, segimana kayanya, ketika melawan hukum Allah hancur. Makanya tuntutan kita sebagai manusia adalah orang yang benar, orang yang takwa. Tapi saya yakin orang Kebon Dalam mas semuanya juga orang-orang yang benar. Amin. Ih tampangnya masih kayak orang bener kabeh ya Ki ya. Kalau saya Ki mah jadi kalau mikir ustazah kabeh Ki. Cuman bener kita suka robah-robah, kadang bener kadang nggak bener. Ini sekarang kayak ustazah balik pulang ke rumah karaokean maning. Tuh makanya ketika kita ingin tunduk kepada Allah, ingin jadi orang yang benar, kata Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, ada arba'u awaik, 4 perkara yang suka menghalangi ketika kita ingin jadi orang benar. Apa yang pertama? Yang pertama ad-dunya. Apa dunia? Pengen punya kedudukan, pengen jadi orang kaya, pengen banyak duit. Ibu pengen banyak duit? Emang yang penasaran mah biasanya nggak pernah. Ini kan tampang-tampang bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Orang dibagi semua jatah kehidupannya oleh Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Walaupun Allah mampu menjadikan kita kaya semua, tapi ingat, harus sadar ada ketentuan. Allah pasti mampu. Contoh, menjadikan orang Kebon Dalam kaya semua. Pulang dari sini, datang ke rumah, masing-masing di rumah udah ada emas 50 kilo, uang 50 miliar. Wih, ku uang Kebon Dalam sugih kabeh ku dadak. Tapi kira-kira lamun wong Kosambi Dalam sugih kabeh ku esok ana sing ngoyos. Awas, dunia itu berbahaya. Bahkan baginda Rasul sudah memperingati hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta terhadap dunia pangkal dari segala dosa. Maaf Bu, Pak, dunia mah ana piruse. Ku virus dunia nempel kalau siapa baik ngerusak. Virus dunia nempel ke pedagang curang, literan diketok, timbangan diganjel. Pedagangnya sampun berangkat haji, kuki haji ketempelan virus dunia. Apa ngomongnya? Wih, jualan sih jujur terlalu. Wih, amal untung. Lah kauntungnya lama terlalu jujur. Virus dunia nempel sama siapapun merusak. Virus dunia nempel ke petani sama. Ku petani lah menjadi ulama makhluk paling polos. Gaule karo bangkong doang ning sawah.
Tapi lamun petani ketempelan virus dunia, maaf, gugalengan tipis. Benar. Virus dunia nempel ke pejabat, nunggu gaji sebulan sekali, nyuri lagi, maling, korupsi. Virus dunia nempel ke penceramah, teka. Penceramah ketempelan virus don. Tapi insya Allah tidak ada. Ketika saya diundang oleh panitia, dari waktu itu sampai tadi mau datang ke sini, dalam pikiran saya yang ngomong apa ki di Kosambi Dalam. Wong Kosambi Dalam mah tukang ngaji kabeh ge. Apa yang mau saya sampaikan supaya ada hikmah dan manfaatnya? Kalaupun ada bisa diamalkan. Cuman itu nggak ada lagi di pikiran saya. Berkat amplop ora kepikiran. Pikirannya panitia kumah serakah ya, pikirannya uang dipikirnya kita ya. Tuh maaf tuh, virus dunia mah merusak. Apa maning virus dunia misalnya nempel karo iki kaum iki sing pakai kerudung deh. Ki maaf ya Bu ya. Jere kula mah wadon mah diaranana ge makhluk halus. Dudu bebongkong. Maksud halus wadon mah tidak perlu dipukul, dibentak, diplototin, bagi takut, bener nggak? Tapi lamun wedon ketempelan virus dunia, boh metu gene ning ondase. Ning Kosambi Dalam nggak ada istri yang ngamuk marah sama suaminya karena suaminya nggak sholat, nggak bakalan ada. Tapi lamun pemasukan kurang, maaf, metu asap ning cungure. Cek di pengadilan agama, yang mengajukan gugatan cerai, gugatan tolak itu istri, tidak ada dasarnya karena suami tidak sholat. Apa? Hampir rata keuangan. Betul? Tapi kula yakin ibu-ibu uang Kosambi Dalam mah aman dari virus dunia. Amin. Tapi ngetes boleh kali ya? Ya, saya mengetesnya begini. Misalkan laki habis kerja, habis ikhtiar, pulang ke rumah, masrahin uang, kinong duit 50.000 nggak biaya dapur misalnya. Tapi di kantong suami kelihatan sama ibu ada 1 juta uang tuh. Itu yang banyak di kantong nggak dikasih Kang. Jare lagi gini, nong iki masih 50.000 duit halal. Iki yang 1 juta nih kantong kakang, iki mah duit haram. Haram premen Kang. Wih kakang habis taruhan bola pegang Real Madrid. Kita telang sekalian. Tuh dunia mah anak virusnya, hati-hati. Makanya ketika kita membicarakan virus dunia harus dihindari. Apa yang harus kita hindari dari virus dunia? Apa yang harus dilakukan? Kata baginda Rasul, caranya kalau ngelihat jangan suka ke atas terus. Bu, jangan ngelihat ke atas terus. Lihat orang lain punya ini, pengen. Lihat orang lain punya itu, pengen. Ungzur ilaman asfala minka. Baginda Rasul sudah memberitahu. Bahkan baginda Rasul ketika sahabat datang ke rumah baginda Rasul, Rasul tidak ada di rumah. Kata Siti Aisyah, tidak susah, tidak sulit mencari baginda Rasul. Di mana ada orang susah ngumpul, di situ Kangjeng Rasul nongkrong. Kita kan gaul, akrab, pilih-pilih kita mah ya Bu ya. Pengen akrab ya, jadi orang susah, weng kaya, akrab karo pejabat. Orang gagah, lamun pengen gagah Bu, gini Bu. Kita susah cari orang yang lebih susah dari kita Bu, nongkrong di situ paling kaya kita, benar gak? Susah itu adalah kehidupan yang Allah berikan. Jangan jadikan protes ketika kita ditakdirkan untuk jadi orang susah. Terima aja Bu, syukur, sobar, itu adalah kunci kebahagiaan. Orang susah Bu, maaf ngomong, urusan tidur nggak sulit, enak orang susah mah. Tidak perlu mencari spring bed atau kasur empuk. Orang susah nempel be punggung di tiang, ngorok, gampang. Biarpun tidur di kasur yang tipis, pintu kamar cuman pakai sarung doang, kalau enggak pakai spanduk bekas kampanye. Pintu depan nggak dikunci, melongo be sampai esok. Wih, tibrak, nyenyak, nggak bakalan takut kemalingan. Orang lakas yang bisa dipaling ke.
Pokoknya jare kula mah adem wong susah mah. Susah bae, Bu. Ih, gue nya. Tapi lamun sing namune wong susah puas, Bu. Kita weni ku apa namanya nasi goreng, sekul goreng, ludes. Kan durung nyarap ning omahe. Tak kasih kopi semuk abis. Ngomong maning, masih anak Ji, muy nambah. Engkau pulang ngomong maning, anak kali sing buat tuku latik jeung apa tuku bensin mah, wih minta. Di dunia enak ngurusinnya, kalau menurut saya nih orang susah, di akhirat lebih nyaman. Kalau di akhirat di yaumul hisab pertanyaannya nggak terlalu banyak. Kalau orang kaya, min ainak tasabahu wa fi ma anfaqau. Hei kaya, kamu dapat uang dari mana? Punya perusahaan Gusti. Berapa duan per bulan? Berapa uangnya? 50 miliar. Kemana itu uang 50 miliar kamu habiskan? Jalan-jalan ke luar negeri. Sisanya beli kapal. Sisanya beli tanah. Lama nggak beres, Bu. Lamun orang susah enteng. Ngendi lah? Pas sampai dalam Gusti. Anak perusahaan kira, berapa perusahaan kita mah kuling ngoyos. Pirang miliar kuling ngoyos kira. Murah miliaran. Sejonjongan 50.000. Kemana uang 50.000? Jajan orang kebagian, biaya dapur nggak cukup. Masih ada orang Gusti mancing sorga tuh. Cepat, mudah dan tepat. Makanya jadi ulama, lamun pengen cepat masuk surga, solusi terbaik susah pertahankan. Ya kita pengen masuk surga lewat jalan sodako nggak ada, boro-boro sodako makan juga sulit, bener nggak? Syukur dan sobar. Jangan ngamuk mulu, jadi orang susahnya ngamuk-ngamukan, baik wong susah, delangnya wong sugih nyumpahi, modarku wong sugih mati sekalian, apa urusannya? Hei, hidup yang membuat kita bahagia adalah ketika hati kita bisa syukur dan sabar, itu bahagia. Kita suka salah menafsirkan kehidupan. Bahasa kita suka begini, kalau hidup pengen bahagia, banyak harta, jadi orang kaya, punya jabatan tinggi, itu bahagia. Salah. Allah tidak menempatkan kebahagiaan dari banyaknya harta dan tingginya pangkat kedudukan. Tapi Allah meletakkan kebahagiaan di hati orang yang syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Ning arep umah ibu apa sih ngejejer? Ini sendal swalo sebelah beda sebelah sejen ya. Kan kita ngedeleng wong sugih wong kaya pasti pikiran, wih bahagia pasti itu orang. Padahal tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Kenapa? Menderita, Bu, sakit-sakitan. Sakit-sakitan penyakit apa nempel, diabetes, jantung, gula, liver, ginjal, stroke, di kursi roda 2 tahun begini aja, gimana bahagianya? Uang yang miliaran boro-boro pakai jalan-jalan pelesiran, buat makan lah jadi bersulit. Gobo wong kaya wong sugih mangan si akeh sing dipantangi lemen, karena wong sugih wong kaya sering ke dokter general check up, periksa badan, akhirnya ketahuan penyakitnya, tahu pantangannya, ini nggak boleh, itu nggak boleh, sekul di batas sekepel. Ibu kan kalau belum nungging itu bobokok sekul nggak bakalan berhenti makan. Itu orang kaya yang miliaran kalau siang makannya sekali di batas, nasi merah sekepel, rebus telur siji, terus kayak orban banjir. Wih, wong kok sampai dalam ngaku nih susah mangan sehari, wih 10 kali asal anak beras ya, bener? Durung nyeblak. Tuh malamnya orang kaya itu yang miliaran uangnya, kalau malam tidak ada istilah makan malam, dinner, dilarang makan malam oleh dokter. Kenapa? Takut kambuh penyakitnya. Jadi apa yang dimakan? Rebus kentang. Ibu kalau malam saya tahu itu suami laki pulang tahlil, gawa berkat, diembat berkat laki, terus ngedalang sinetron, seiklan 2 iklan nyelekit maning, kan pejit apa pejit wong susah mah gampang ini, gampang nyelekit ya.
Jam setengah 10 sekul goreng dimainkan, minyaknya minyak jelantah bekas goreng ikan asin. Wih sedap. Habis makan nasi goreng lanjut lihat sinetron. Jam setengah 11 lapar maning, ngeli. Wih nyeduh mie sedap rasa soto pakai sekul maning, mangan orang berhenti. Senang kita bu. Itu orang kaya uangnya miliaran, istrinya cantik, tinggi besar, bahenol, bule kayak artis. Kenapa orang kaya istrinya cantik? Sebab orang kaya banyak uang, nyari istri pilih-pilih. Emang orang susah pilih-pilih? Nggak ada, orang susah mah pilih-pilih. Ada yang ngasih tahu tuh, lihat tuh wedon kayak cocok langsung tika. Itu perempuan nggak dilihat muka, diinjek kakinya. Gerak itu perempuan langsung ngomong sama sebelah, ana nyawane wis kawin. Mukanya kayak pepatong wis cara masalah. Uang susah mah nyari bini nyari rabi itu gampang prinsipnya, sing penting mah ana liange be. Tapi bahagia boleh diadu. Itu orang kaya yang istrinya cantik kayak artis tidak merasakan bahagia. Kenapa? Sakit-sakitan kan. Di kursi roda udah 2 tahun badan duduk nggak bisa gerak, apapun nggak gerak, itunya juga nggak bangun. Itunya kan si itu pangkal kebahagiaan. Kasihan bu, itu istrinya yang cantik kayak artis keluar dari kamar mandi pakai handuk doang, lewat depan lakine sing duduk di kursi roda. Terus kebeneran pas depan suaminya handuknya melorot. Lakine sakit 2 tahun tapi mata hati sehat, ndeleng istri telanjang pengen, orang bisa apa-apa, nunjuk doang. Emen bahagiannya. Tapi ibu kudu syukur. Syukurnya apa? Punya laki, biarpun nggak punya uang, udah jendol, ijo dari ireng tukang kos maning bu, glowing sama keringat habis macul, tapi sehat. Namanya sehat kapan baik bisa, bener dah? Bener lah. Subuh nggak bisa, sore, malam nggak bisa, jenari jam 3 jadi. Tukang kulit, tukang olahraga, wih sterak, nambah maning. Tuh cara syukurnya klemen, cara syukurnya ki bu, lamun punya suami sehat biarpun tidak punya uang, cara syukurnya adalah harus paham dan ngerti ketika suami punya pengen. Awas, ini perempuan suka macam-macam. Itu laki bu biasane orang wani ngomong langsung. Kenapa? Takut anak belum tidur. Biasanya kalau bisa nggak bisa ngomong langsung, biasanya tuh ada kode khusus yang dikeluarkan. Apa kodenya? Dehem. Lamun ngerungus laki dehem, langsung kuda-kuda. Siapkan dah, barang sudah ready. Silahkan COD. Ini malah laki udah jojong meringkel. Itu kan laki lamun dem sekali kodonya, lamun laki punya kepengen dem. Kecuali anak tipe laki yang tidak pernah menggunakan kode, ngomong langsung, tidak peduli anak masih belum tidur, ngomong langsung. Siapa? Jawara. Jawara mah beda, Jawara mah langsung aja panggil, teriak-teriak, nong ndira dapur kang, kamar nenek, anak apa kang, ini silit, wasem mulut kita ki. Jawara mah pantat perempuan sama istri udah kayak sama gudang garam merah. Kebahagiaan tidak diukur dengan banyak harta, kebahagiaan tidak diukur dengan tinggi pangkat kedudukan, tapi kebahagiaan ketika hati bisa syukur dan sabar menerima keputusan Allah. Warda bima qasamallah lakatakun agnan nas. Ridho terhadap pemberian dari Allah, kita akan menjadikan orang yang paling kaya. Amin. Kaya tuh orang kaya, uang banyak, makan dibatas, istri cantik, nggak bisa dikelonin, nggak bisa ditidurin, anaknya 1 ke bocahnya siji. Kan orang kaya mah anaknya nggak banyak, paling 1, bandelnya nauzubillah, tato sebelah muka, anting sebelah kuping, mabok narkoba, tambah adu ayam.
pusing orang tuanya, dasar harta banyak tidak bisa dimakan, istri cantik tidak bisa ditidurin, anak satu-satunya nyusahin tidak berhenti-berhenti. Apa coba bahagianya di mana? Tapi kita wong susah, wong susah mah duit nggak punya, anak mah wey mantap 15. Wong susah mah urusan trekel-trekel merajin. Tapi anak kan nurut kabeh lah, paling ala kadar umbelan ngambay. Ingos. Kan wong susah mah anak ya lamun ora ingusan paling conge gitu, gampang. Pertama dunia. Sing nomor apa yang jadi penghalang ketika ingin tunduk kepada Allah? Kata Imam Ghazali, al-khalaq. Apa al-khalaq? Pergaulan. Awas, orang bisa jadi bahaya ketika salah gaul. Biarpun pendidikan tinggi, sarjana sekalipun salah gaul jadi bandar narkoba. Makanya baginda Rasul mengatakan kun ma'allah, kita harus hidup dekat dengan Allah. Fa'in lam takun, kalaupun kita tidak mampu untuk dekat dengan Allah, kun ma'aman ma'allah, kita dekati orang yang sudah dekat dengan Allah. Karena hal yang tidak benar gampang nular, Bu. Apapun yang tidak baik gampang nular. Contoh, Bu, ibu sehat waras ngobrol sama orang yang sakit mata 5 menit lihat-lihatan, nular itu, Bu. Atau laki ibu maco keker nongkrong di salon seminggu aja udah ngeloy kayak bencong. Bu bencong nular, hati-hati tuh. Saya mah paling ngenek sama bencong. Sore-sore sebelum maghrib pada nongkrong pinggir jalan. Pada dandan macem-macem, kelihat di langit kayak mau hujan, mendung, ada kilat, berepet. Bukannya lari malah loncat ke jalan sambil bergaya. Ini kita dipoto. Lagi dong, deger, udah hangus. Tuh pergaulan, hati-hati. Makanya anak-anak kita awas, hati-hati pergaulan. Sing nomor 3 apa yang jadi penghalang ketika kita pengen tunduk kepada Allah? Ini jelas musuh kita. Apa? Setan. Bu, setan mah tidak henti-henti mengganggu dan menggoda kita. Makanya di agama kita, agama Islam, hebatnya agama kita, apapun kelakuan dan kegiatan kita ada doanya. Bu, mau makan ada doanya, ada suka dibaca. Makan sama sarden aja lupa bismillah. Arab manjing, setiap kelakuan dan kegiatan ada doanya, karena kita dituntut untuk ingat kepada Allah. Setan selalu mengganggu, menggoda, dimanapun ada, dimana kita hadir ada, di sini ada, Bu. Bu, setan di sini ada. Pengen tahu ibu setan yang di sini? Ada yang nyolek, balik yuk. Sebengi hujan mah, wehnya entek. Sing ceramah yang ngomong baik, gimana saya loncat-loncat di sini? Setan mengganggu, apalagi setan mengganggu ketika kita mau melaksanakan kebaikan. Contoh mau ngaji, Bu, lamun Arab ngaji mah ikut setan ngudane luar biasa. Datang ke tempat ngaji, ikut setan mulai niup-niup. Niup matak, lamun laki biasanya matanya sing ditiup tuh, lanangku biasanya matanya sing ditiup, langsung luk tung. Iku lamun lanang ngaji nunduk, dudu husu, molor. Lamun wedon sing ditiup setan apa nek? Lambe nek, watel. Anak bes sing diomongaken, ngadeleng sing make cincin langsung bebisik sama sing sebelah. Mah balen mas palsu kayak aneh ya. Deleng sing kurus, beji gak dikasih pangan nih sama laki ini kayak. Orang aneh, wedon mah, emang wedon mah, masur, lambene akeh. Lamun ngobrol hobi, cuman suka kebablasan, suka ngomongaken wong sej. Lamun wong sejen wis entek, suka kebablasan, balik kanan, laki dewek sing diomongaken. Pintar strateginya ketika mau ngomongin orang lain, pintar strateginya. Belaga nanya, sira weruh ora sing anu umahe cet ijo? Nanya cet umah. Weruh teh anu. Emang kenapa teh ora? Nanya doang. Penasaran. Kita pengen tahu sih, pengen weruh apa sih? Tapi banyak ngomong ya. Wih, udah mulai.
engke sentase ngomongin orang sejen cuci tangan. Ini mbak kita bukan ngohibah, bukan ngomongin orang sejen ki ya, ki malah lagi supaya kayak nggak kayak orang lain. Ketika beres ngomongin wong sejen biasanya balik kanan kebablasan ngomongin laki dewek. Cuman kalau ketika ngomongin laki sendiri strategi dirubah, bukan hanya cek rumah ngeluh. Ini mah nasib gua, kita masuk gini-gini baik, semene-mene baik lah. Emang kenapa teh laki gawe sih saben dina penghasilan cilik barangnya mah wade. Bo ngaji godane gede. Karena ngaji tujuannya adalah untuk merapihkan ibadah kita. Ibadah lain akan rapih ketika ngaji. Sholat rapih ketika ngaji. Karena sholat adalah ibadah yang menunjukkan penghambaan kita kepada Allah. Turun perintah sholat langsung dijemput oleh baginda Rasul lewat Mi'raj. Sholat harus dengan ilmu. Kalau sholat dengan ilmu, sholatnya akan khusyuk. Bu, sholatnya kan khusyuk. Cuman kita mah sholat kan jauh ke khusyuk. Sholat pikiran kabeh ngumpul di sholat mah. Mana mikiran iku apa, mikirin sing saban dina datang itu tekaning omah gawa motor gede bawa tas kecil ning arep rumah manggil-manggil dadi arep masih nyingaken ora. Sholat harus dengan ilmu. Ketika sholat dengan ilmu bakal khusyuk. Ini mah karena kita sholat banyak pemikiran. Sholat yang dohor 4 rakaat ini mah sujud terakhir datang ragu, ngomong sendiri ketika sujud, ini 3 apa 4 ya, kayaknya 3 sih, tapi suka ngaji, tahu cara menyelesaikan. Ingat kata guru ngaji, kalau ragu hitungan rakaat ambil paling dikit, berarti 3, bangun Allahu Akbar 5, kan udah 4. Sujud lagi datang mang ragu, 3 apa 4 maning ki ya. Tapi ngaji beres ingat ustaz guru ngaji, ambil paling dikit berarti 3, bangun Allahu Akbar 6. Ketika sujud mau datang lagi, orang beres-beres kiri mas sholat kita. Kima 4 sih kayaknya. Wih, kapat mana 6. Langsung tahiyat akhir, assalamualaikum salam. Tahu malaki ngedelengaken meneng buri. Kira ngaji serajin amat tuh kemending ngajine. Pengajian Kang mana ge? Alpamidi. Kata suaminya, "Nong, Kakang marah wedi takut khawatir ini kamu ikut aliran sesat." Emang kenapa Kang? Ikut sholat dohor 6 rakaat di ilmune. Cuman wedon silambe akeh kan bisa aja ngojolan. Wih Kang, kita mah urusan ibadah karo Allah mah ora utung-utungan. Wong sejen roh salat dohor 4 rakaat kita menang. Kang, menang sih. Wih, kula sing ceramah iki ana saingane iki. Dasar mas saingan kalau suara hujan ya Bu ya. Kula ceramah bengi iki mah cobaannya luar biasa. Saingan kula akeh. Suara hujan bocah lagi. Menang tong. Wis, menang ya. Menang ya. Nah, Bu. Ketika kita Fatihah dalam sholat ada sumpah setia kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka hanya kepada Allah kita menyembah dan minta tolong. Hebatnya ibadah sholat, puncak ibadah sholat ketika kita sujud, itu adalah puncak sholat. Kenapa? Kata baginda Rasul, aqrabu mayyakunul abdu min rabbih fahuwa sajidun. Orang yang sujud dalam sholat adalah orang yang sedang dekat dengan Allah. Karena ketika sujud kita menghamba, meletakkan kehormatan kita, anggota tubuh paling mulia kita di bawah. Apa nih? Endas Bu, iki kehormatan kan? Ibu lamun dibelai endase karo laki bunga ora? Seneng ora? Seneng? Lamun ditoyor dilukaken. Bu, kan kehormatan. Ketika sujud diletakkan di bawah. Padahal ketika sujud ada anggota tubuh yang lebih tinggi dari kepala, dari endas. Apa iki? Apa arane iki? Bebokong. Padahal bebokong mah bukan kehormatan ge, duduk kehormatan. Sebab bebokong mah tidak pernah dirawat. Siapa wonge sing ngerawat bebokong? Lamat lancah ke bayawak apa ke ora peduli kumah.
Tapi endas wih kehormatan, hitung kita kehormatan. Nih rambut sing nempel ning endas dirawat, sampone model-model anak clear, Pantene, Rejoice, Sunsil. Ada lagi merek sampo yang susah diomongan, apa itu? Hasoder. Tidak cukup pakai sampo, pakai kondisioner. Rambut bermasalah pakai hair tonic. Pengen rapih disemprot pakai hairspray, itu wedon. Lamun kami ku lanang pengen rapih anak gacone apa ku tanco lan lavender. Lamun pakai tanco lan lavender dari bedug subuh sampai bedug maghrib rambut orang goyang siji pun tuh. Itu rambut pindah ke depan, ibu dandan di kamar, laki nunggu di depan rumah sambil manasin motor sampai garing kering bensin nggak berangkat itu. Sebelum maghrib baru keluar baru gini, udah lama nungguinnya. Satu, ngabisin waktu. Dua, ngabisin duit. Sebab anggaran rumah tangga yang ke dapur 20%. Nih lanang berupa bapak harus tahu 20% yang ke dapur, 80% kamu kak. Bedaknya 5 lapis. Bedak pembersih, bedak pelembab, bedak dasar, bedak utama, blast on 5. Naik ke atas alis, ini merek Asifat alis rupa-rupa, ada Mirabella, Wardah, Natura, Pipa, Revlon. Itu yang punya uang. Yang nggak punya duit gampang, sapu lidi gecek ke pantat pendaringan, tarik sambil ngedoa. Udah hujan longsor kabeh. Beres alis turun ke bawah, ini kulit mata dikit, catnya 6 rupa, kecil bulat-bulat, ada kuasnya, namanya eyeshadow. Kalau salah nyampurin cat yang 6 rupa bisa kacau, kanan hijau kiri kuning. Beres eyeshadow turun ke bawah, matanya kurang belok, dipoles pinggir-pinggirnya, namanya eyeliner. Bulu matanya kurang lentik, ditempel pakai bulu mata palsu, namanya maskara. Pusing bagus maskara sing diiklana kenal karo Sahroni. Oh Syahrini. Maskara anti badai, tsunami, gempa bumi dan banjir bandang. Sekalian longsor kebon. Bagus maskara Syahrini. Klemen karena maskara Syahrini kuat. Syahrini nyanyi di panggung loncat-loncat nggak copot maskaranya. Jadi ibu ngoyos pakai maskara Syahrini, loncat di galengan nggak copot tuh. Beres maskara turun ke bawah, ini cungur kurang mancung, ora pede, dioles pinggir-pinggirnya, namanya shading. Turun ke bawah, wih lambe ke bibir, wih 3 lapis, lipstick dasar, lipstick utama, lip gloss. Kurang rapih pinggir, rapihin pakai pensil lipstick. Ana sing model baru apa arane? Di ombre. Wah, apalah ini penceramah apa bagi kudu ngapalaken bu. Tapi lamun laki protes misalkan bu ya, woi irama itu modalan muka bagi modalan gede banget, gampang. Lamun pengen murah ngebodanin nikah kawin karena nini nenek modalnya paling balsam geliga. Sholat harus dengan ilmu, rapi sholatnya. Zakat dengan ilmu, tahu nisabnya. Puasa dengan ilmu, tahu syarat sah pembatalannya. Bentar lagi nih kita menghadapi bulan Ramadan, mudah-mudahan kita sehat panjang umur, amin. Itu puasa harus dengan ilmu. Ini mah jangan sampai puasa rajin ngaji enggak, pas bulan puasa nanya ke Ustaz, Kang Ustaz kula arep nanya, kula lagi puasa nih metu banyu mata ki batal. Ora teh mata doang mah, kenapa sih berantem karo laki? Ora berantem, kita mangan bakso cabenya wakeh bisa. Bakso semangkep ora ditanyakan. Bu, awas, haji harus dengan ilmu supaya sempurna ibadah hajinya, tahu rukun wajib dan haramnya. Malam ini kita menunjukkan kecintaan kita kepada Rasul. Walaupun hujan kita tidak bubar. Mudah-mudahan dengan agungnya baginda Rasul, dengan mulianya bulan Rajab, dan dengan cintanya orang kau sampai dalam malam ini yang hadir dinasibin bisa berangkat haji semuanya, amin. Berangkat haji mah nggak punya uang juga, kalau nasib bagus bisa. Oh nih Serang ada ibu-ibu pulang ngaji nyebrang jalan keserempet mobil.
nggak kenapa-napa, cuman lecet doang, tapi yang nyerempetnya tanggung jawab. Turun, Maji yuk berobat ke rumah sakit. Nggak apa-apa Mang, cuman lecet doang nih, memakai betadin juga beres. Enggak Mah Haji, takut ada luka dalam, ayo ke rumah sakit. Nggak apa-apa ini Mamang, tapi yang malah panggil Mah Haji, saya mah belum melek haji, malu. Itu orang yang nyerempet tanggung jawab, baik, orang kaya, ngerasa bersalah, akhirnya itu si ibu-ibu diberangkatin haji. Tuh nasib ibu esok pengen berangkat haji, nyebrang ora deleng-delengan ini aja, tengok-tengok wis rungakeun suara mesin mobil wis parak nyebrang merem, mobil wong kaya dudu truk tanah sing lewat ya. Oh, ibadah. Setan selalu mengganggu ketika kita mau dekat dengan Allah. Ngaji gogodanya apa itu? Setan. Dan yang terakhir, yang keempat, penghalang ketika kita ingin dekat dengan Allah, ingin jadi orang yang benar, kata Imam Ghazali adalah an-nafsu, hawa nafsu di diri kita Bu. Punya 1000 pengen sejuta, punya 1 pengen 2, tapi lanang mau apa-apa pengen 2 ada dalilnya sih. Maaf, ada pembeda sedikit nih Bu, dengerin nih Bu. Yang namanya wedon, perempuan, ketika sudah punya suami, hukum agama mengatakan wajib setia secara mutlak terhadap suami. Kedengeran Bu? Kedengeran? Sekali lagi, yang namanya perempuan ketika sudah menjadi istri statusnya, wajib hukumnya setia secara mutlak terhadap suami. Tapi kami laki-laki, maaf 1000 maaf, tidak diwajibkan setia secara mutlak terhadap istri. Setuju? Beda ya. Sebab laki-laki kalau diwajibkan setia secara mutlak terhadap istri, ada hukum Allah yang ditabrak. Ada. Fankihu ma dhobalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Laki-laki kalau mampu dan adil, tuh wajah mutlaknya, kalau mampu dan adil boleh punya istri lebih dari 1. Tapi yang namanya wedon, biarpun mampu, adil, uangnya banyak, jabatan tinggi, tidak boleh punya suami lebih dari 1. Paham? Kok beda? Allah mah adil, hukum begitu juga. Coba bayangkan, kalau perempuan boleh punya suami lebih dari 1, contoh 4, yang bingung pas lahiran, wih anak siapa gitu? Bu, nafsu. Apa nafsu? Emosi ya. Misalkan nih, kalau masalah nafsu, ada ibadah yang diantaranya dicontohin oleh baginda Rasul, tawadud. Sunnah tawadud itu menghangatkan rasa cinta. Maaf, saya mau nanya sama ibu-ibu orang Kosambi, masih ada nggak suaminya yang udah puluhan tahun menikah tapi masih ngomong sama istrinya, aku cinta padamu, I love you, sayangku? Nggak ada. Harusnya Pak tiap hari itu contoh baginda Rasul. Tapi mudah-mudahan Bu ada yang tergerak hatinya ya, pulang dari sini bapak-bapak nanti pas sebelum tidur sama istrinya ngomong, Ma, I love you, aku cinta padamu. Itu pastinya istrinya tidak akan bisa tidur sampai pagi. Ngelamun, weh aki-aki ngentekaken nyawa kayak niki. Mama kasih kayaknya malah modar kong esok. Itulah lamun anak sing ning omah mau dudu putih kemerah-merahan tapi ireng keijo-ijoan, panggilannya sing sejen. Apa sing pantas? Ya Bang Baraku. Bang Bara kan sing ireng keijo-ijoan. Bu, baginda Rasul ketika pulang malam, rumah dikunci karena Siti Aisyah sudah tidur, itu tidak akan diketuk pintu, tidak mau mengganggu kenikmatan istrinya yang sedang istirahat. Apa yang dilakukan baginda Rasul? Digelarkan sorban di depan pintu di atas tanah, tidur di sana. Lamun laki ibu pulang bengi, pintu dikunci, ibu udah wis turu, apa sih dilakukan Bu? Pintunya diapain tuh Bu? Didobrak, ditendang ibu ya. Siapa turu apa modar kening dero. Nafsu. Perempuan ketika ngomongin nafsu, maaf nih, Al-Imam Ghazali dalam kitab Al-Adab Fiddin, yang namanya perempuan yang bisa tunduk kepada aturan Allah, yang bisa beribadah, harus memiliki 16 adab terhadap suami. Seberapa Bu? Berapa? Ini dikasih tahu semua, memuntah ini kayaknya.
Di antaranya apa? As-sukunu inda kalami, meneng lamun laki lagi ngomong, meneng beres laki baru jawab. Ini malam laki baru melengeseng menek doang berebet. Apa maning? Dawamul haya'u minhu, punya rasa malu terhadap suami. Ngelihat suami kayak melihat Presiden Prabowo, malu. Kan ada yang malu tuh yang ngomong perempuan mas sambul ketawa kecil tuh. Kakang harap ngopi, harap mangan dikit. Itu malu. Tapi sing paling jelas wedon sing malu karo lakine sing ora wani kentut ning arep suami. Wedon ana sing kentut di arep suami nih ana iku dusun. Pengen ngombe kentut alasannya. Tang ke dapur anak pojokan ku arep di pelan-pelan. Perempuan mah nggak bisa itu yang namanya kentut di pelan-pelan sampai kiamat 2 hari lagi nggak bakalan bisa. Tapi lanang kami laki-laki bisa. Kenapa laki-laki? Laki-laki kentut bisa disetel volume. Bahkan ada mode silent, getar tanpa suara. Kenapa laki-laki bisa? Karena kami laki-laki diberikan anugerah oleh Allah. Apa anugerahnya? Diberikan pusaka, arane pusaka lato-lato. Itu pusaka lato-lato yang dimiliki oleh setiap laki-laki. Fungsinya bisa menahan angin supaya tidak terlalu kencang dan tidak menimbulkan suara yang menggema. Tertahan oleh lato-lato. Efek negatif lato-lato sering menahan angin panas. Rupa dan tampangnya lato-lato pada angus. Tapi lamun wedon itu kentut nggak bisa dipelan-pelan, malah makin ngejeleger. Kenapa? Karena perempuan diberikan anugerah oleh Allah beda. Apa anugerahnya? Diberikan salon tambahan di depannya. Kentut mau pelan-pelan itu namanya kalau bahasa sound system namanya subwoofer. Itu angin lewat situ makin kencang, perepet-perepet juleger. Awas. Yang ketiga apa? Adab istri terhadap suami yang menjadikan orang itu, perempuan itu calon penghuni surga. Qanaah, harus bisa menerima rizki yang datang dari suami. Bu, dikasih suami 20.000 sehari, alhamdulillah. Padahal ibu pengen mangan karo rendang sapi. Duit 20.000 ora cukup. Akhirnya apa sing dituku? Yang dituku akhirnya genjer. Anak genjer apa? Anak genjer atau apa? Genjer. Ku genjer dibawa dipot, nggak bakalan rasa daging sapi. Tapi lamun syukur sambil qanaah, biarpun makannya genjer, rasanya rasa genjer, orang yang syukur dan qanaah yakin besoknya keluar genjer lagi. Kan nggak hancur sih, itu mah hijau lagi datangnya. Qanaah. Apalagi adab istri, tarkul khianat limalih, jangan sampai khianat terhadap harta suami. Dikasih uang 50.000, nih nong belanja dapur ke 50.000, esoknya dikasih lagi. Jujur, nggak khianat isinya. Kang wis pegang balas, kemarin juga masih ada, ntar saya butuh minta. Itu namanya istri yang jujur. Pak, kalau punya rabe kayak mengkono, wis aja dipateni, semate-matinya saya. Weh, bo, awas tarkul khianat, jangan sembarangan nih. Ibu nyuci di baju suami ada uang 300.000, nengok, terus mancing dalam BH. Itu bukan khianat namanya, lebih dari khianat. Apa? Maling. Apa ge? Hah? Ya Allah ya Rabbi, nemu mah ibu neng dalan kok anang uit itu nemu anak duit di bawah. Kima maling. Awas, di kitab Qurratul Uyun ada keterangan wizru sab'ina syarikon, sekali wadon ngambil uang laki di kantong orang izin ditempelaken di muka ku wedon 70 pemalingan. Pada pucat kibo. Nah kenapa lagi ini? Pelit. Kan anak laki sing pelit ya, ngaku orang punya duit tapi pas nyuci di kantong anak duit teh. Iku mah secara agama boleh diambil. Anak hadisnya orang tahu
Cuma perkiraan bayar Bu ya. Sebab tuh nggak ada yang dimakan mah repot, udah ambil, jangan nanya hadis. Langsung beliin makanan, masakan, udah dibeliin, masak, langsung dihidangkan. Itu belanja 30.000, belanja 300.000, kan kayak mau hajat. Sudah mateng, sudah masak, panggil suami makan bareng-bareng. Itu suami yang pelit, lihat nasi banyak lauknya pasti nanya, "Wih, dapat duit dari mana nih?" Nah, ibu lagi duduk berdiri jawab, "Dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Langsung takbir, Allahu Akbar. Wih, nanya duit pakai takbir segala lagi. Tapi kayaknya masih enak sih, nong enak kan, orang duit haram gitu. Bu, awas, tarkul khianat. Sebab bisa merusak pahala ibadah, karena nyuci adalah ibadah yang besar pahalanya. Bu, maaf Bu, ibu tiap hari ibadah tapi tidak sadar. Saya contohin, bawa air segelas ke depan suami, itu air segelas yang niat berbakti terhadap suami. Pahala ibadahnya apa? 200 rakaat sholat sunnah segelas. Besok sejerigen bawa 5.000 rakaat kayak nama gimana. Bu, itu nyuci bukan perkara yang sepele, pahalanya besar. Idza ghusalatil mar'atu thiyaba zawjiha, ketika seorang istri nyuci baju suaminya satu saja, kaos oblong, cap soang, dicuci ibu dengan niat berbakti terhadap suami, itu baju cap soang yang dicuci ibu, pahalanya kataballahu laha alfa hasanah. Allah catat pahala bikin ibu 1000 kebaikan. Cap soang satu. Wa ghafara laha alfa qatiyah, diampuni dosanya 2000. Itu baju. Wa rafa'a laha alfa darajah, diangkat derajatnya 1000 derajat. Cap dosa 10.000 yang diampuni. Itu ada hadisnya enggak? Itu perkiraan saya doang. Kan beda sempak mah, dikira-kira aja Bu, baunya luar biasa, dakinya banyak, itu air juga kan sampai keruh ya. Ada ceritanya, istri nyuci sempak istrinya nyuci sempak suaminya pakai masker, pakai helm di kamar mandi. Kata anaknya, "Ma, mau balap?" "Bukan balap, sempak bapak lu bau banget." Ngomongin celana dalam semuanya pada baik ya. Perempuan juga urusan celana dalam sama aja, tapi bahkan perempuan malah lebih parah. Laki kalau punya laki-laki itu celana dalam awet setahun, awet paling belel. Perempuan baru seminggu dapat beli di pasar langsung pada bolong. Ulama penasaran ya, anak bisa nih kayak ular kobra gitu ya. Sing itu sing. Makanya lamun ngejemur celana dalam awas hati-hati. Jangan di depan rumah, di belakang rumah. Ini mah rumah, depannya tempat orang lewat, itu jemuran motong jalan. Semua daleman, BH, celana dalam, yang pink, yang ungu pada bolong lagi. Itu yang dikhawatirkan, celana dalam dijemur depan rumah, motong jalan begitu, takutnya ada ustadz mau ke masjid sholat Jumat bawa motor lewat situ. Pas itu nggak sadar, itu BH yang ungu nyangkol di pundak ustadz. Celana dalam yang pink pada bolong di pendase ustad. Terus saya ke masjid, pas di masjid kebetulan kebagian khotbah Jumat. Kan jemaah semasjid pada ngomong, "Iku sorobane ustad model anyar kia." Awas. Kita ingin jadi orang yang benar, yang tunduk terhadap Allah. Ketika kita menghindari 4 hal yang bisa mengganggu, yakin kita akan jadikan orang yang takwa, yang tunduk kepada Allah, yang nanti akan digiring bareng-bareng bersama baginda Rasul menuju surganya Allah Subhanahu. Amin ya robbal. Cukup segitu aja ya Bu ya. Udah hujan, udah jam 12. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.